Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah sama-sama masih mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah. Yang mana dua nikmat yang saya sebutkan ini, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilalaikan, yang sering terabaikan oleh kebanyakan manusia, yakni sehat. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Kemudian kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya di dalam jasad, di dalam tubuh kita ini terdapat segumpal daging. Yang mana segumpal daging ini apabila dia sehat, ia baik, maka bisa dipastikan seluruh aktivitas, perilaku dan akhlak kita juga akan ikut baik. Namun sebaliknya, jikalau segumpal daging yang ada di dalam jasad kita ini itu buruk, sakit, maka bisa dipastikan pula aktivitas, perilaku dan akhlak kita sehari-hari juga akan ikut buruk. Apa segumpal daging itu, hadirin? Segumpal daging itu adalah hati. Oleh karenanya, mari dijaga, dipelihara hati yang ada di dalam jasad kita ini, supaya perilaku, aktivitas, akhlak kita, perangai kita tetap menjadi baik. Sehingga kita bisa meneladani akhlak terpujinya baginda Rasulullah SAW, karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak pada seluruh alam. Innana nu'izzu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin rahimakumullah, akhlak yang terpuji, akhlak yang baik tentulah sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jikalau kita berinteraksi dengan orang lain dengan akhlak yang baik, tentu orang juga akan suka, orang juga akan cinta kepada kita. Namun jikalau kita berinteraksi dengan orang lain dengan akhlak, dengan sifat buruk kita, maka tentu orang akan menjauh dari kita dan mereka tidak akan senang kepada kita. Di antara akhlak-akhlak yang buruk yang kebanyakan orang memiliki di dalam hatinya adalah sifat yang namanya iri ataupun dengki. Ini adalah sifat yang sangat berbahaya, yang segera harus kita hapus, segera kita harus singkirkan di dalam diri kita masing-masing. Namun ada dua sifat buruk ini, sifat iri ini, yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperbolehkan di dalam agama. Ada dua sifat iri yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnataini. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali dalam dua perkara saja. Yang pertama tempat kita boleh iri adalah rajulun atahu Allahu malan. Seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta.
fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Lalu kemudian harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut ia habiskan di jalan kebenaran, ia habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti ia menginfakkannya, mensedekahkannya, mengkontribusikannya untuk pembangunan masjid misalnya, membantu untuk pembangunan pondok pesantren, dan membantu orang lain yang berada di jalan Allah. Maka orang-orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ini diperbolehkan kita iri kepada mereka. Paling tidak ada 4 alasan sehingga kita dibolehkan iri dengan orang-orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah. Alasan yang pertama adalah orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah termasuk orang-orang yang sudah melaksanakan kewajibannya, menggugurkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu daripada rukun Islam yang harus kita tunaikan, tidak boleh kita tinggalkan sama sekali adalah wa itaiz zakah, menunaikan zakat atau kita menginfakkan harta kita. Kemudian alasan yang kedua kita diperbolehkan iri dalam hal ini adalah orang-orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi. Kitab Al-Qur'an ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri daripada orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman, yang yakin kepada perkara-perkara yang ghaib. Wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Dan orang yang muttaqin itu wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang ketiga kita dibolehkan iri terhadap orang-orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah memiliki tabungan yang terus mengalir di akhirat. Idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal dunia, inqata'a amaluhu, maka terputuslah seluruh amal-amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara yang tidak akan putus, salah satunya adalah min sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Lalu kemudian alasan yang keempat adalah orang-orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, setiap kali ia menginfakkan hartanya, Allah Subhanahu wa taala berikan ganti yang berlipat-lipat. Kata Allah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala kamatsali habbah, seperti sebutir benih. Ambatan sab'a sanabil, yang mana sebutir benih itu akan menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan pada tiap-tiap tangkai itu terdapat 100 butir. Jadi satu butir benih yang kita tanam itu buahnya bisa menjadi 700. Itu perumpamaan orang-orang yang berinfak. Wallahu yudha'ifu liman yasha', maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan bagi hamba-hambanya yang ia kehendaki. Allahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala maha luas pemberiannya dan ia maha mengetahui. Jadi ini adalah yang menjadi alasan kita diperbolehkan iri terhadap orang-orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tempat kita diperbolehkan iri di dalam agama adalah rajulun atahu Allahu hikmah, seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah. Seorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yaqdi biha, lalu kemudian dengan ilmunya itu ia memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya. Misal ada 2 orang yang berselisih, lalu kemudian orang yang diberikan ilmu hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ia memberikan keadilan dengan sejujur-jujurnya, maka terhadap orang ini kita diperbolehkan iri. Wa yu'allimuha, dan dengan ilmu itu pula ia mengajarkannya kembali kepada orang lain sehingga ilmunya bisa bermanfaat. Sebagaimana yang kita ketahui hadirin, bahwasanya orang yang berilmu
tentulah tidak sama kata Allah dengan orang-orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu tidaklah sama. Dan sebagaimana juga kita ketahui bahwasanya orang-orang yang berilmu yang dimaksudkan tentunya adalah ilmu agama, maka derajatnya berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan mengangkat derajat pula orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, semoga kita bisa termotivasi kepada orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menghabiskan hartanya di jalan Allah, sehingga kita termotivasi untuk senantiasa berinfak, bersedekah, dan kita termotivasi juga terhadap orang-orang yang alim yang memiliki ilmu agama, sehingga kita terus-menerus tanpa batas usia untuk selalu mencari ilmu agama. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.